Nenek itu melihatku, lalu dia berhenti, kemudian berkata, "Walah, Duk, kowe toh. Aku sweet banget udah nunggu kowe." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita malam ini. Kali ini saya hadir sendirian saja. Kira-kira kemana Mas Pian sama Mas Lingkar? Mereka tidak kemana-mana sih. Cuma malam ini sengaja aku hadir sendiri karena aku pengen mengajak kalian berdiskusi, membahas suatu cerita atau kejadian. Jadi kita tidak melulu menikmati cerita orang, menikmati pengalaman orang, tapi sesekali kita bolehlah ya berdiskusi bersama-sama. Jadi sebenarnya cerita ini antara menarik gak menarik sih. Cuma untuk kali ini berikanlah saya kesempatan untuk membagikan pengalaman pribadiku yang sampai sekarang tuh aku kayak, ini maksudnya apa sih gitu. Kenapa ada suatu kebetulan yang pas banget gitu. Oke, kita mulai cerita malam ini. Pada tahun kira-kira 2008 itu aku masih di Semarang. Jadi suatu malam aku bermimpi aku berjalan sendirian di jalan, sebenarnya bukan jalan ini ya, bukan jalan setapak sih, bukan, tapi jalan aspal, tapi sempit juga nggak sempit, lebar juga nggak lebar, seperti jalan desa. Dan kanan kiri itu sawah. Jadi aku tidak melihat ada satu rumah pun yang aku lewati kala itu. Aku berjalan terus, itu aku bisa sebutkan, dan aku sangat yakin arahnya itu ke utara lalu ke timur. Aku berjalan terus menelusuri kanan kiri yang berupa sawah. Jadi kanan kiri sawah, aku jalan terus dari arahnya dulu ke utara, habis itu belok ke timur. Nah, belok ke timur lurus. Nah, di sebelah, aku lupa kanan apa kiri, itu terlihat ada gunung. Ada gunung, tapi aku nggak tahu itu gunung apa. Terus aku tetap menelusuri jalan itu. Ujungnya sampai di mana? Itu aku belum tahu. Jadi aku menelusurinya sampai tak berapa lama, akhirnya aku berada di sebuah desa kecil. Jadi kamu bisa bayangkan, jadi kita menelusuri jalan, kanan kiri itu sawah, jadi tidak ada rumah, tidak ada kampung, dan tahu-tahu di depan itu ada kampung kecil. Nah, masuk ke kampung kecil itu, aku menelusuri jalan yang mana sebelah kiri itu adalah perumahan warga. Jadi rumahnya itu masih sangat tradisional dan sangat-sangat bersih, asri, damai sekali di situ. Kemudian di sebelah kanannya itu ada aliran sungai, yang mana sungainya ini masih sangat jernih. Terus banyak pepohonan di sepanjang jalan itu. Jadi kiri rumah-rumah warga, terus sebelah kanan sungai, terus ada pohon-pohon gitu. Nah, aku terus berjalan ke arah timur, masih ke arah timur, jalan terus hingga di ujung itu aku sampai di pertigaan jalan. Nah, di ujung jalan itu ada sebuah pohon besar, yang mana di bawahnya itu terdapat batu yang sangat besar. Jadi batu sama pohonnya itu sudah menyatu, saking besarnya gitu. Kemudian dari sejauh langkah kaki ini membawaku ke situ, itu aku tidak bertemu dengan siapapun, hingga akhirnya aku sampai di titik itu, dan tiba-tiba muncul seorang nenek. Perawakannya dia kecil, pendek, ya bisa dibilang kurus lah ya.
kemudian memakai baju zaman dulu yang model kayak baju Jawa zaman dulu. Kalau kutu baru Jogja kan di sini ya, ini nggak, masih ada belahannya begini, di sini baru di sini gini, di bawahnya pakai jari. Nah, nenek itu melihatku, lalu dia berhenti, kemudian berkata, "Walah Duk, kowe toh, aku suwe banget lo nunggu kowe." Yang dalam bahasa Indonesia, "Walah Nak, ternyata kamu. Aku sudah lama loh nungguin kamu." Aku diam aja, nggak ngejawab, karena aku melihat beliau tuh sambil ngeliat ini siapa gitu. Aku tidak merasa mengenal dia. Aku tidak merasa mengenal beliau. Kemudian nenek itu berkata lagi, "Wes kene Nduk, melu aku. Ayo sini Nak, ikut aku." Kemudian si nenek itu berbalik arah. Jadi awalnya kan dia ke utara, dia akhirnya berbalik arah menuju ke selatan. Terus aku disuruh mengikuti kemana nenek itu pergi. Aku nurut aja, walaupun aku nggak tahu beliau siapa dan maksudnya apa, mau dibawa kemana aku nggak tahu. Cuma aku tidak ada pikiran lain selain ngikutin apa yang beliau minta. Aku mengikuti kemana beliau pergi, atau aku mengikuti kemana beliau melangkah, hingga pada akhirnya beliau sampai di tepi sungai, yang mana di tepi sungai itu ada batu besar. Terus beliau berhenti di situ. Aku juga berikut berhenti. Aku berhenti di belakang si nenek itu. Kemudian beliau memalingkan wajah menghadap ke aku dan berkata, "Iki lho Nduk, aku nunggu kowe marga aku ono titipan iki. Iki duwekmu. Ini lho Nak, aku menunggumu karena ini milikmu." Tangan nenek itu berada di atas batu yang besar tadi. Dia cuma kayak gini aja, terus aku ngeliat dan muncullah 2 buah keris. Yang satu besar, yang satu ukurannya agak kecil, agak pendek. Bukan besar ya, lebih tepatnya panjang. Yang satu itu lebih besar, yang satunya itu lebih pendek dari yang satunya. Jadi ada 2. Kemudian beliau bilang, "Miskin dan cikuen, mergo iki pancen duwekmu. Segeralah diambil karena ini memang milikmu. Nanging sing cilik dudu, tetapi yang kecil bukan," katanya. Aku masih bingung, dan karena aku merasa itu bukan milikku, aku nggak merasa pernah punya barang semacam itu, jadi aku tidak menyentuh barang itu sedikit pun. Nenek itu melihatku, kemudian meyakinkan aku bahwa, "Ya, ini milikmu, ambillah," seolah-olah memberikan kode padaku untuk mengambil barang itu. Dan aku masih dalam kebingungan sampai akhirnya aku terbangun. Mimpi itu tuh berasa sangat nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi, tapi aku nggak tahu lokasinya di mana. Dan ingatan itu tuh masih melekat gitu, detailnya, kanan kirinya, semuanya itu seperti benar-benar terjadi. Makanya jadi melekat banget di ingatan. Kan ada ya, kalau biasanya mimpi itu kan kayak detailnya itu nggak jelas gitu ya. Kadang habis ini lupa, terus habis ini kayak loncat-loncat gitu. Tapi ini enggak, ini urutannya itu jelas dari aku menuju ke sana sampai akhirnya aku terbangun lagi gitu. Kemudian kalau dulu zaman kuliah itu kan aku kan lumayan dekat sama dosen yang beliau itu memang bisa dibilang peka lah, lebih apa ya mungkin bisa dibilang punya kelebihan atau apalah, aku nggak tahu harus menjelaskan seperti apa. Pokoknya beliau itu lebih ngerti gitulah, dari kita sebut aja lebih ngerti dari kita gitu. Nah, di setiap hari Selasa malam itu aku dan teman-temanku itu suka ngumpul jadi beliau itu punya rumah kecil gitu sebelah rumah beliau. Jadi rumah itu tuh dipakai untuk perpustakaan para mahasiswanya, dan di situ adalah juga tempat kami ngumpul, tempat kami diskusi, dan tempat kami mengerjakan misalkan ada
pekerjaan. Kita sering membantu beliau, misalkan ada proyek atau bikin buku atau sekedar membantu beliau untuk mengatur, kadang menyusun jadwal, kemudian mengoreksi hasil pekerjaan teman-teman adik-adik kelas, seperti itu. Nah, biasanya setelah kita mengerjakan atau membantu pekerjaan beliau, itu malamnya kan kita diskusi tentang apa saja. Kadang tentang sejarah, tentang kebudayaan masa lalu, bukan budaya masa lalu ya, tentang budaya, tentang cita-cita kerajaan zaman dulu, tentang filosofi, dan banyak hal, terutama tentang kehidupan ya. Nah, akhirnya di malam itu aku menceritakan, karena memang mimpi itu melekat sekali, terus akhirnya aku menceritakan kepada beliau bahwa aku bermimpi seperti ini gitu. Dan beliau itu menyimak ceritaku tuh dengan mimik yang serius gitu, dengan suatu mata yang serius gitu, liatin gitu. Lalu setelah ceritaku selesai, kan niat awalnya kan aku pengen dijelasin gitu ya, itu sebenarnya mimpi apa sih, artinya apa, apakah sekedar mimpi atau ada maknanya atau kenapa gitu. Tapi ternyata komentarnya, "Duh, kok mimpimu podo karo mimpiku? Duh, kok mimpimu hampir sama kayak mimpiku?" Kan aku kaget, loh, emang Bopo mimpi menopo, emang bapak mimpi apa, sana kayak gitu. Terus beliau bilang, ya kalau aku sih antara mimpi nggak mimpi. Jadi pas aku lagi ada di Jogja, kalau nggak salah ya, pas lagi di Jogja atau pas di mana gitu, kemudian seperti ada, jadi mungkin antara tidur dan nggak tidur itu ada yang bilang bahwa kamu harus ngambil keris kecil ini gitu, karena yang besar udah tahu siapa pemiliknya, dan yang kecil ini punya cepetan diambil, gitulah, kurang lebih seperti itu kira-kira. Dan jujur sih aku tidak begitu berkeinginan untuk benar-benar mengambil barang itu. Aku kurang tertarik sebenarnya, karena memang aku merasa aku tidak pernah memiliki barang itu gitu. Jadi itu bukan, aku merasa itu bukan punya aku. Cuma almarhum, karena beliau sudah meninggal ya, karena almarhum ini penasaran, jadi beliau, yaudah ayo kita telusuri dulu di mana lokasi itu dan kita cari waktu untuk mengambil barang itu, kata beliau. Terus beliau kebingungan mencari tunjuk kira-kira tempat itu ada di mana. Terus akhirnya kita mulai kayak mencatat apa-apa yang ada di dalam mimpiku, seperti arah jalannya, kemudian suasana di sana, kanan kiri ada apa aja, detail-detail lokasi di sana itu dicatat gitulah. Tapi kita masih belum bisa menjelaskan lokasinya itu di mana sih sebenarnya gitu. Ya akhirnya ya sudahlah. Terus malam itu berakhir, kita pulang. Kemudian beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian, aku lupa, aku kembali lagi ke situ. Beliau kembali membahas tentang keris itu dan pertanyaan di mana sebenarnya lokasi pengambilan keris itu gitu. Ini emang sejujurnya pembicaraan emang kurang menarik di aku, karena aku kayak kurang percaya kalau ada cerita demikian gitu, ada sesuatu yang itu tuh milikku terus aku harus mengambil ke sana dan ada yang menjaga sampai aku datang. Itu kan sesuatu yang bisa dibilang kayak film banget gitu kan. Jadinya aku masih antara ya dan enggak gitu. Tapi karena almarhum ini penasaran, ya udah aku ikutin alurnya. Enggak, entah gimana ceritanya, beliau spontan berkata, "Terung, Duk, cari terung," katanya, kata beliau. Ini masih satu kata kunci yang ya belum bisa dikatakan kata kunci yang
gimana gitu, cuma terung, apa itu terung gitu. Setelah aku karena waktu itu HP belum begitu canggih ya, aku ke warnet, aku cari tahu terung itu ya itu ya seperti kalian bisa cari. Kemudian almarhum kembali kayak jalan buntu, bingung tapi penasaran sekali, dan aku tidak bisa bantu apapun, cuma spontan aku berkata, iso ketemu, tenang lah, bisa ketemu, tenang saja. Dan agak kurang ajar sih kalau mahasiswa sampai ngomong bahasa kurang sopan. Kalau di Jawa kan ada bahasa ngoko yang dipakai untuk teman dan teman, ada bahasa kromo yang dipakai untuk ke orang tua gitu ya, dan aku pakai bahasa ngoko saat itu. Habis itu aku pamit pulang. Jadi almarhum lihat aku ketika aku ngomong iso tenang wae, iso kalau yuk ketemu kayak gitu, beliau diem aja ngeliat aku. Ekspresi beliau tuh kayak gitu kan. Terus habis itu aku pulang, sampai di rumah aku kepikiran, kok aku bisa ngomong kayak gitu ya, aduh ngawur ini, mulut bener-bener ngawur deh. Maksudnya aku menyesali dengan spontanitas yang aku lakukan tadi gitu. Ya kalau beneran ketemu, kalau enggak kayak gimana gitu. Terus akhirnya udahlah, karena warnet itu kebetulan memang sebelah kos, jadi aku langsung lari lagi ke warnet. Aku cari lagi terung, hanya dapat petunjuk terung gitu. Dan nggak lama si almarhum ini telepon, Dok, ketemu. Aku udah seneng banget kan. Terus aku dibawa, bagaimana Pak gitu kan. Aku nemu satu petunjuk. Jadi ini terung ini bukan suatu tempat, tapi ini nama, Adipati Terung. Terus aku balik nanya, terus? Dan beliau menjawab, cuma sampai segitu aja, aku nggak tahu lagi apa kelanjutannya, kata beliau. Kemudian aku cari lagi, tapi setelah aku baca, itu kok nggak cocok gitu. Kalau Adipati Terung itu kan tempatnya kan kalau nggak salah beliau itu tugasnya kalau sekarang kalau nggak salah itu di Mojokerto gitu, kalau nggak salah ya. Maksudnya itu kan kalau suatu tempat itu kan dengan seiring berjalannya waktu itu kan berubah nama kayak gitu. Dan itu lokasi itu ketika aku baca gambarannya seperti apa, itu tidak sesuai dengan apa yang ada di mimpiku gitu. Hingga waktu hingga waktu menjelang maghrib ya, langit udah kelihatan merah gitu, aku menemukan sebuah artikel dan aku baca itu dengan teliti. Semakin aku baca, semakin aku ikuti alurnya, aku merinding sebadan-badan dan nggak tahu kenapa netes air mataku, nangis. Nggak tahu itu nangis karena mungkin ada rasa takut, ada rasa percaya nggak percaya, penasaran juga iya, campur aduk lah jadi satu. Badan udah panas dingin dan air mata ngalir. Karena di situ, jadi aku menemukan di sebuah blog seseorang bapak-bapak, dia menceritakan tentang suasana di kampung halamannya gitu. Dia menceritakan detail sekali seperti lokasi menuju ke sana, dan katanya di dalam blog itu mirip seperti yang ada di mimpiku. Itu yang membuat aku merinding. Jadi sebuah desa yang tidak berbatasan dengan desa manapun, karena ya di kanan kirinya itu sawah, seperti mimpiku. Dan diceritakan juga di situ ada pohon besar yang di bawahnya, di dekatnya situ ada batu besar, dan disertakan pula foto-fotonya. Luar biasa. Lalu antara rasa penasaran, takut, dan pokoknya campur aduk jadi satu. Cuma akhirnya aku memberanikan diri, bukan meninggalkan komen di bawah di kolom komentar di blog itu, bukan, tapi aku memilih untuk mengirimkan email karena di situ disertakan alamat email penulisnya. Jadi aku kirim email, cuma sayangnya aku kirim email dengan alamat emailku yang lama
Jadi waktu itu masih pakai Yahoo, dan sekarang aku tidak bisa membuka itu karena sudah ganti nomor, sudah ganti nomor HP, sudah ganti email cadangan deh. Ketika kita mau lupa password kan kita ada email cadangan di dalam situ. Kalau lupa cukup kirim di email yang satunya, nanti akan bisa dipulihkan gitu kan. Tapi emailnya itu aku pakai email kakakku yang ternyata sama. Ketika aku kehilangan email itu, aku nanya ke kakakku, Mbak masih aktif nggak yang email punya yang Yahoo? Oh udah enggak, karena waktu itu memang zaman ya waktu terus berjalan dan kita beralih memakai Gmail ya. Jadi yang Yahoo waktu itu memang sering bermasalah, jadi kita berpindah dengan ke Gmail, dan ya sudah akhirnya Yahoo terlupakan. Jadi aku tidak bisa menyertakan bukti bahwa aku udah ada email di situ gitu, email dengan si bapak yang punya blog itu gitu. Oke, jadi aku beranikan diri untuk mengirim email ke bapak itu. Jadi aku bilang begini, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf, mungkin ini terdengar seperti khayalan, tapi ini benar-benar terjadi pada saya. Saya merinding dan bingung membaca blog Bapak mengenai desa tempat Bapak tinggal. Karena beberapa waktu lalu saya bermimpi dan aku ceritakan ulang lah apa mimpiku di situ. Kemudian, tapi aku tidak menceritakan tentang keris ya di awal. Aku cuma bilang kalau semua detail yang Bapak tuliskan dalam blog ini mirip sekali dengan apa yang ada di mimpi saya, padahal saya belum pernah sekalipun datang ke sana dan tahu tempat yang Bapak maksud. Aku bilang begitu. Akan tetapi, mohon maaf Bapak, ada satu tempat yang tidak Bapak ceritakan. Jadi saya ingin bertanya, apakah tempat ini benar ada atau tidak? Saya bilang begitu. Tempat ini adalah sungai. Jadi dalam mimpi saya di situ ada sungai. Dan ya sudah, kita banyak sekali yang aku tulis di situ, panjang, kemudian aku kirim. Dan sebenarnya aku tidak begitu berharap emailku bakal dibalas ya, karena aku melihatnya ini Bapak kayaknya orang penting, bukan orang yang sekedar iseng gitu loh. Mungkin dia nggak akan sempat buka emailku gitu, dan kalaupun beliau buka email kayaknya juga nggak berminat dan nggak ada waktu untuk membalas gitu. Nah, tetapi di luar dugaan beliau membalas emailnya. Beliau menjawab salamku, kemudian ya salam kenal dan lain sebagainya, dan beliau berkata, iya Mbak, di sana ada sungai. Aku baca itu langsung, astagfirullahaladzim, kok bisa gitu, kayak wow gitu banget. Terus waktu itu ada obrolan lah ya bahas tentang itu. Kemudian beliau sempat bercerita bahwa beliau itu di sana itu tinggal bersama kakek neneknya gitu. Terus jadi beliau itu tidak tinggal dengan orang tua, beliau dititipkan karena orang tuanya entah kenapa gitu sibuk kerja di luar kota atau kenapa gitu, aku lupa. Cuma intinya beliau dari kecil itu dititipkan ke tempat kakek neneknya gitu. Nah, karena aku merasa ini kayaknya udah agak enak nih obrolannya gitu, akhirnya aku memberanikan diri untuk mulai menceritakan tentang keris, mimpi keris gitu. Cuma ketika aku berniat untuk menceritakan tentang keris ini beliau udah cerita duluan gitu. Jadi beliau bercerita bahwa kakeknya itu baru saja meninggal kisaran 1-2 tahun lalu, dan sekarang tinggal neneknya sendirian di situ. Dan si nenek bilang ke beliau bahwa si kakek itu sebelum meninggal itu berpesan bahwa beliau menyimpan sebuah keris.
dan keris itu harus tetap dijaga hingga pemilik itu datang mengambil. Kemudian keris itu diserahkan kepada si nenek, dan gak lama akhirnya si kakek meninggal gitu. Aku makin merinding baca cerita beliau. Cuma karena itu tuh pesan terakhir dari kakeknya, dan keris itu dipasrahkan diserahkan gitu untuk dijaga. Jadi aku mau ngomong tuh kayak ya kalau beliau percaya, kalau enggak kan seolah-olah karena keduluan beliau. Mungkin kalau aku duluan yang cerita, mungkin beliau akan berkata, oh iya cocok karena kakekku berkata seperti ini, mungkin begitu. Tapi karena beliau duluan yang menceritakan tentang keris, jadi kalau aku tahu-tahu bilang, oh iya itu kan kemarin aku mimpi itu kan karena aku disuruh ambil keris, kan bisa saja beliau langsung kayak, siapa lu, ngaku-ngaku deh. Jadi aku nggak berani, saatnya aku yaudahlah, aku mau laporan dulu sama almarhum dosen. Keesokan harinya aku langsung nyari dosenku, dan aku laporan, oh seperti ini aku cerita semuanya. Kemudian terus gitu ya, beliau menawarkan sih kalau mau main silahkan mbak, nanti saya antar gitu, saya antar berkeliling gitu, nanti kencaran saja supaya kita bisa ketemu gitu. Karena untuk saat ini beliau memang tidak lagi berdomisili di situ, tapi beliau tinggal di Bandung, mengajar di Bandung gitu. Dia seorang dosen di salah satu universitas di Bandung gitulah. Kemudian aku berpikirnya sih Bopo bakal bilang ya sudahlah gitu, dan nggak akan penasaran lagi sama barang itu gitu. Tapi ternyata tidak, malah almarhum bilang oke, nanti Desember kita kesana. Dan saat itu kalau nggak salah masih bulan Agustus atau apa gitu, pokoknya beberapa bulan lah sebelum hari yang disebutkan sama almarhum gitu. Aku nanya lagi kan, terus kita kesana gimana Bapak? Udah gampang, itu urusanku. Nanti pokoknya Desember kita kesana, kita coba buktikan apa yang kita alami ini benar-benar apa enggak gitu. Nah kemudian hingga tiba waktunya bulan Desember, ada sesuatu yang terjadi. Jadi bukan kita sih, almarhum lebih tepatnya, ada halangan hingga akhirnya diundur. Kemudian begitu terus berulang sampai akhirnya beliau pasrah, dan ya sudahlah Dok, kayaknya emang bukan jodoh kita, karena setiap kali kita berencana untuk kesana ada saja halangannya begitu. Ya sudah, aku juga nggak komentar gimana, aku pasrah aja, aku ngikut aja. Kalau beliau emang ingin mengambil ya saya ikut, tapi kalau enggak ya sudah gitu kan. Karena emang dari awal aku memang tidak begitu tertarik dengan benda itu. Hingga tahun berganti, kami akhirnya, aku dan si bapak ini yang berasal dari daerah itu tadi, jadi daerahnya nggak akan aku sebut lah ya. Aku dengan si bapak ini akhirnya berteman di Facebook. Waktu itu udah ada Facebook ya. Kemudian lama kita nggak komunikasi, nggak ngobrol lagi, karena aku juga bingung kan mau ngobrol-ngobrol apa gitu. Suatu hari beliau memposting sebuah foto keris, satu buah keris, bukan dua tapi satu, cuma satu. Aku tuh kayak pengen komen tapi jari tuh kayak gemetar gitu. Cuma untuk mengobati rasa penasaranku, aku beranikan diri. Aku komen, Bapak, mohon maaf, ini keris yang Bapak maksud ya? Dan itu agak lama sih dibalasnya, mungkin hitungan hari. Mungkin beliau lama gak aktif di sosmed, kemudian baru dibuka lagi ketika beliau sempat gitu ya. Lalu beliau membalas, iya Mbak, ini keris yang saya maksud. Karena beberapa waktu lalu nenek saya meninggal, jadi mau gak mau keris ini saya rawat. Karena keris ini adalah satu-satunya kenang-kenangan dari nenek dan kakek saya. Dan setelah membaca itu tuh
kan dari awal aku udah bilang ya, kalau aku tuh nggak tertarik sama benda itu. Cuma ketika si bapak itu berkata seperti itu di akhir kalimat, ada rasa sedikit tidak rela gitu, kayak mungkin bisa dibilang patah hati lah ya. Lalu aku menunjukkan kepada almarhum, oh ini kerisnya, katanya si neneknya udah meninggal dan keris ini mau disimpan dan dirawat baik-baik sebagai kenang-kenangan, kataku. Kemudian almarhum bilang, ya sudah dok, memang benar-benar bukan jodoh kita, biarkan saja. Dan ya sudah, akhirnya kita mengikhlaskan. Bukan mengikhlaskan sih ya, karena memang itu bukan punya kita, cuma melupakan lebih tepatnya. Akhirnya kita ya sudahlah gitu. Cuma yang pengen aku angkat untuk dibahas bersama-sama kita malam ini, sebenarnya mimpi kayak gitu tuh gimana sih gitu. Dan bener nggak sih kalau ada sebuah barang yang dititipkan dan kayak kasih kode gitu, hey kamu punya barang di sana, ambil dong, dan itu kode itu dikirimkan lewat mimpi. Itu seperti apa? Dan aku rasa cukup ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ceritanya kurang menarik, karena ini pertama kalinya aku membawakan sebuah cerita. Mungkin next time aku akan berbagi cerita lagi yang bisa kita bahas bersama-sama. Maaf atas segala salah kata atau salah sikapku malam ini. Mohon maaf kalau kurang berkenan, kurang seru, kurang menarik, mohon maaf. Segitu dulu dari saya cerita malam ini.